Oke, kita masih di Gali Talk Show dan masih bersama Bang Fahri dan juga Bang Iman. Saya tidak keberatan kan kalau disebut abang-abang, karena masih muda-muda seperti itu. Jadi kita sempat membahas tadi awal mula sejarah berdirinya dari ACT, Aksi Cepat Tanggap ini. Dan selanjutnya saya bertanya tentang kegiatannya. Tentunya pertama kegiatan yang dilakukan adalah seputar kemanusiaan dan juga bergerak di kegiatan pertama kali yang mungkin dilakukan oleh ACT yang sudah dilakukan dulunya, kemudian akhirnya tiba-tiba melebar lagi ke yang lebih besar lagi. Apa saja kegiatan? Jadi kita gini pemerintahnya ACT terbentuk itu memang atas dasar momentum ya, bencana sih. Walaupun memang pada akhirnya kegiatan-kegiatan tentang kebencanaan ini kita tetap konsen, tapi seiring waktu akhirnya lembaga ini memutuskan bahwa tidak cukup hanya tentang tata kelola bencana. Artinya ketika ada seperti ini, kita tidak ada artinya ada persepsi bahwa hanya ketika ada bencana lah kita bekerja atau bergerak. Akhirnya adalah inisiasi pengembangan berbasis pemberdayaan dan sebagainya, kemudian terutama tentang seputar dunia manusia, karena concern tentang kemanusiaan kita tidak hanya berpikir tentang bencana, artinya fokus itu juga terhadap kondisi-kondisi rawan pangan, kondisi konflik akibat perang, kemiskinan, dan sebagainya. Kemiskinan itu juga termasuk bagian dari kemanusiaan. Atas dasar itulah akhirnya sering waktu kita tidak hanya fokus di tentang kebencanaan. Sejak kapan itu? Semenjak berdirinya ACT tersebut gitu. Jadi artinya ketika berdiri tahun 2005 ini mulai mengembangkan aktivitasnya juga gitu. Jadi ya masuk tadi ke pemulihan pasca bencana, kemiskinan, terus pemberdayaan masyarakat, juga pengembangan untuk masyarakat. Nah seperti itu. Jadi sampai dengan ya alhamdulillah di Kalbar ini kita juga aktivitas sama yang kita lakukan. Apalagi kita tahu sekarang pandemi ya COVID-19. Nah alhamdulillah ACT Kalimantan Barat bulan April tahun 2019 buka. Nah kemudian untuk pandemi kemarin juga kita banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti penyemprotan disinfektan ke beberapa pusat atau titik-titik berkumpulnya massa seperti masjid, sekolah, instansi pemerintah. Nah, termasuk juga kita melakukan sosialisasi program hidup bersih yang diinisiasi oleh ACT dan teman-teman relawan dari komunitas Negeri Putih. Nah, komunitas Negeri Putih ini adalah salah satu relawan dokter dari alumni Untan. Seperti itu. Oke, abang-abang, ini tadi sempat disinggung soal ACT Kalimantan Barat, kantor cabangnya berdiri di 1 April 2019. Itu berarti sekitar 1 tahun yang lalu. Iya. Kemudian baru berdiri tahun 2020, pandemi datang. Betul. Dan kegiatan-kegiatannya salah satunya adalah fokus dengan yang betul. Oke, ini menarik dan otomatis ada banyak kegiatan-kegiatan yang mesti tertunda, seperti misalnya kegiatan keluar karena waktu itu masa pandemi tidak bisa melakukan perjalanan keluar atau apapun. Apakah setiap kantor cabang ini punya sesuatu yang khusus pada saat masa pandemi untuk lokalnya? Atau program-program lokal apa yang dimiliki? Oke, untuk pandemi secara umum ya, secara umum. Jadi detailnya boleh disampaikan. Setelah pandemi berjalan, tentunya kegiatan kami harus tetap berjalan, tetapi ya kami menggunakan tetap protokol kesehatan ya, seperti masker, kemudian juga handscoon. Nah itu, terus kemudian juga beberapa aktivitas yang kami lakukan karena memang waktu itu yang paling membutuhkan adalah teman-teman dokter ya. Nah, jadi kami yang aktivitas yang pertama kami lakukan adalah distribusi APD ke beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Kalbar. Nah, seperti itu. Kemudian juga kami lakukan operasi pangan gratis untuk membersamai teman-teman para medis di rumah sakit rujukan. Kemudian juga ada operasi beras gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, karena kita tahu setelah pandemi ekonomi otomatis juga tidak bergerak, maka di situ banyak sekali masyarakat yang memang membutuhkan pangan. Nah, kami adakan waktu itu program distribusi beras gratis yang waktu itu bekerja sama juga dengan TNI. Nah, seperti itu. Dan
suka tidak suka, mau tidak mau, berarti ACT ini siap bergerak kapanpun. Siap. Pada saat bukan hanya di bidang awalnya adalah karena bencana, aksi cepat tanggap, dan bencana ini datang tidak akan memberi kabar, Betul. tidak akan memberi tanda. Betul. Pandemi datang tidak kasih kode, Betul. tsunami datang juga seperti itu dan Betul. lain-lainnya. Nah, saya penasaran dengan berapa relawan yang ada di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dibutuhkan relawan yang cukup banyak, atau orang yang di kantor cabang sendiri ada berapa banyak orang sih? Kalau saat ini yang sudah terregister ya, yang sudah terdaftar sebagai relawan kita ada kurang lebih 192 orang. Itu yang terdaftar? Relawan yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar insya Allah akan lebih banyak. Pasti ya, Iya, biasanya akan muncul. lebih banyak. Karena cukup banyak. Karena memang berangkat dari aksi atau kegiatan kemanusiaan kita, relawan ini sebenarnya kita tidak ada secara khusus. Karena untuk menjadi seorang relawan itu atau terdaftar atau tidaknya kita tidak terlalu memprioritaskan. Artinya seperti ini tadi, relawan siapa saja kita siap menerima gitu. Jadi untuk aktivitas apa aja, ketika dia punya kesiapan lahir dan batin, fisik dan kondisinya tetap bisa mengikuti program aksi implementasi kita, maka itu sudah kita lakukan sebagai relawan. Oke. Ada sekitar 192 orang yang terdaftar dan lebih banyak lagi yang tentunya mungkin siapa saja boleh untuk bergabung bersama. Ini dalam kemanusiaan tidak ada batasan ya, semuanya bisa ikut bergabung, semuanya bisa untuk memberi andil. Nah, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Seputar tadi ada program lokal, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bisa saja muncul mendadak, kemudian juga tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, terutama di masa pandemi untuk Pontianak dan sekitarnya, untuk Kalimantan Barat ya, bukan hanya Pontianak. Kemudian satu lagi, sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, siapa sebenarnya pemilik dari ACT ini? Atau apa? Bagaimana kami menyebutnya? Iya, jadi ACT ini berbentuk yayasan. Dewan pembinanya adalah Bapak Hyudin. Bapak Hyudin, kemudian di bawah Bapak Hyudin ada Bapak Ibnu Hajar selaku Presiden ACT, dan juga ada beberapa lagi senior Vice President yang memang di bawah itu. Jadi intinya ACT ini berbentuk yayasan seperti itu, dan ACT bergerak berdasarkan donasi publik dan juga partisipasi instansi pemerintah, perusahaan melalui program CSR seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, dan tentunya dalam pengelolaan dana Betul. ada tanggung jawab yang sangat besar sekali. Betul. Ini hal sangat sensitif. Betul. Dan tentunya banyak sekali, biasanya ada beberapa orang atau oknum yang merasa dirugikan atau apapun. Pasti pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan dalam pengelolaan dana ACT atau apapun. Tapi jangan dijawab dulu, nanti akan dijawab setelah yang berikut ini. Yang mana-mana tetap di Gali Talk Show.